Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya bisa bersua kembali dalam kajian Madrasah Diniyah Online Robito Alawiyah Jamat Jawa Timur. Masih dalam pembahasan tentang tohara yang kali ini masih dalam pembahasan tentang mandi. Mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa mengikuti dengan seksama, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita memasuki dalam bahasan tentang sunnah-sunnahnya mandi. Dalam sunnah-sunnahnya mandi ini ada banyak sekali, ya. Di antaranya adalah pertama yaitu membaca Bismillah, ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cuman di saat kita ini masih berada ada di toilet, maka jangan dikeraskan dalam bacaannya, ya, melainkan bisa dibaca untuk di dalam hati kita. Yang kedua yaitu bersiwak, nah, menggunakan siwak. Kemudian yang ketiga berdiri. Ini yang menjadi pembeda juga dengan wudhu. Kalau untuk wudhu, sunnahnya dalam berwudhu itu dilakukan dengan cara duduk. Namun kalau untuk mandi adalah dengan berdiri. Ya, ini termasuk juga karena untuk membantu nanti supaya aliran air itu karena sunnahnya dibasuh dari atas supaya bisa langsung untuk mengalir ke bagian seluruh tubuh sampai ke bagian bawah. Nah, ini makanya termasuk daripada anjuran untuk berdiri, ya, karena memang mandi dengan wudhu kan anggota yang dibasuhnya berbeda. Di mana dalam wudhu hanya di empat anggota itu dan itu juga terpisah. Sedangkan dalam mandi adalah seluruh tubuh kita menjadi anggota yang harus dibasuh. Ya. Kemudian yang keempat dianjurkan disunahkan untuk menghadap ke kiblat. Ya, untuk menghadap ke kiblat. Kemudian disunahkan juga membasuh kedua telapak tangan, melakukan kemudian madmadah, berkumur dan istinsyak, masukkan air ke hidung sebagaimana kesunahan kita sebelum wudhu. Ya, karena memang nanti kita disunahkan sebelum kita mandi itu dengan berwudhu terlebih dahulu. Ya, dengan berwudhu terlebih dahulu seperti yang kemarin sudah kita bahas dalam urutannya. Ya, untuk afdolnya daripada mandi kan kita pertama yaitu membersihkan di area kemaluan kita dari kotoran yang mungkin ada, membersihkan di anggota tubuh kita daripada kotoran. Kemudian kita membasuh dua kemaluan kita dengan niat mengangkat hadas besar di area dua kemaluan itu saja. Setelah itu kan kita melaksanakan untuk wudhu dengan apa? Membasuh dua telapak tangan, kemudian kita berkumur dan istinsyak seperti pelaksanaan wudhu sebelumnya, ya. Kemudian kita berwudhu dengan sempurna. Setelah itu baru memulai untuk mandi, ya. Kemudian ini kencing terlebih dahulu sebelum melaksanakan mandi. Tapi ini adalah khusus ketika sebab mandinya itu adalah karena keluarnya mani. Kenapa demikian? Karena supaya tidak ada lagi kemungkinan sisa mani yang masih tersisa di saluran daripada kemaluan kita. Nah, khawatirnya kan di saat kita mandi, selesai mandi misalkan kemudian keluar daripada apa cairan mani lagi daripada kemaluan kita yang memang belum tuntas sebelumnya, yang masih apa tersisa ada di saluran kencing di saluran daripada kemaluan kita. Nah, kalau begitu akhirnya Pak mewajibkan kembali untuk mandi. Makanya daripada terjadi demikian, ya, untuk orang menjadi double wajib mandi dua kali, maka bagaimana dituntaskan terlebih dahulu dengan cara kencing. Nah, kalau sudah dengan kencing kan berarti apa? Kalaupun ada nanti sisa-sisa daripada mani yang masih belum keluar semuanya, ya, bisa dikeluarkan dengan dorongan daripada kencing secara tuntas. Kalau sudah bersih baru kita bisa memulai untuk mandi, ya. Kemudian menghilangkan kotoran sebelum mandi. Nah, jadi kita kalau memang di tubuh kita ada kotoran atau yang lainnya, maka kita bersihkan terlebih dahulu. Semisal di antara kotoran adalah apa? Bekas daripada mani, ya, bekas mani karena apa? Habis hubungan suami istri misalkan ada kotorannya mungkin campur bahkan ada madinya dan yang lain sebagainya. Itu kita bersihkan. Kemudian daripada mungkin dari kotoran hal yang lainnya pun yang ada di tubuh kita bersihkan terlebih dahulu. Ya.
Kemudian juga di antara kesunahannya wudhu baik sebelum mandi, sesudah mandi atau tengah mandi. Jadi pelaksanaan wudhu itu memang anjurannya sebenarnya adalah sebelum kita mandi. Tapi kalau kita lupa hingga di pertengahan, maka kita bisa mengerjakannya di pertengahan. Bahkan kalaupun lupa sampai selesai, sebenarnya tetap dia anjurkan bagi kita untuk berwudu di setelah kita melaksanakan mandi. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti melaksanakan wudhu ini 3 kali sebelum, di tengah, dan juga sesudah kita mandi. Tidak demikian. Dalam artian apa? Ketika kita mau mandi dan kita mengingatnya, maka sunnah sebenarnya sebelum kita mandi, wudhu terlebih dahulu. Itu yang paling afdal. Nah, namun mungkin kita terlupa wudhu sebelum mandi, kita bisa mengerjakan wudhunya di pertengahan kita mandi. Nah, atau bahkan kalaupun setelah mandi kita lupa daripada wudhu sebelumnya tadi itu, maka kita tetap bisa disunahkan untuk berwudhu walaupun setelah selesai daripada mandinya. Itu. Kemudian yang ke-10 yaitu memperhatikan lipatan-lipatan tubuh yang mungkin agak sulit untuk disampaikan air supaya menjadi perhatian khusus agar air benar-benar sampai ke tempat-tempat yang menjadi lipatan-lipatan tubuh kita. Contoh area ketiak, area di perut kalau memang ada lipatannya, ya, ataukah mungkin di area kaki dan leher juga biasanya kan ada lipatan-lipatan yang ada di leher dan yang lain sebagainya. Itu semuanya untuk diperhatikan betul ya supaya air benar-benar sampai ke area yang di dalam lipatan itu. Karena kalau seandainya air nggak sampai ke situ, berarti mandinya kita belum sah. Ya, berarti kalau belum sah berarti masih tetap dalam keadaan junub. Walaupun berwudu 1.000 kali, tetap dia junub kalau nggak ada mandi yang mengena ke seluruh daripada tubuh kita. Itu. Kemudian mensela-selai rambut, ya baik yang di kepala ataukah yang ada di jenggot dan yang lain sebagainya. Itu jadi diselai supaya air benar-benar sampai ke dalamnya karena memang di dalam mandi ini tidak ada istilah tebal tipis untuk zahir saja bukan batin, tapi apa? Wajib semua disampaikan baik yang zahir maupun yang batin. Dalam artian yang zahir adalah yang bagian luar saja atau yang batin juga yang bagian dalam yang melekat dengan kulit yang dekat dengan kulit itu semuanya harus terkena. Ya, yang itu yang tidak nampak dari luar pun harus terkena. Walaupun jenggotnya tebal, kalau untuk mandi wajib untuk menyampaikan sampai ke bagian dalamnya. Itu kalau untuk mandi. Ya, makanya dianjurkan untuk mensela-selai daripada seluruh rambut baik yang di kepala, di jenggot atau yang lainnya. Kemudian dianjurkannya juga disunahkan adalah menggosok atau dalak ya karena ini termasuk karena tujuannya supaya ablagh ya lil ma ilal basyara karena akan semakin menyampaikan air ke kulit dengan cara digosok. Makanya dianjurkan untuk digosok ya dengan cara dalak digosok. Nah, ini menjadi anjuran lebih-lebih lagi untuk tujuan juga khurujan minal khilaf. Nah, keluar daripada khilafnya para ulama ya, di antara para ulama ada yang mewajibkan harus dengan cara digosok, tidak cukup hanya dengan cara dibasuh tanpa digosok ya. Itu sebagaimana dalam pendapatnya Imam Malik ya mengharuskan dalam setiap basuhan untuk bersuci itu harus dengan cara digosok. Kalau tanpa digosok maka tidak sah menurut pendapatnya. Ya, nah dari sini makanya kita disunahkan khurujan minal khilaf juga. Ke-13 mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Makanya sunahnya nanti setelah bagian kepala selesai, maka tubuh sebelah kanan separuh, baik yang depan maupun yang belakang, langsung separuhnya ini yang depan, yang kanan ini dibasuh, yang depan kah atau yang belakang kah. Setelah itu baru ganti yang sebelah kiri tubuh kita, baik yang depan ataupun yang belakang. Itu dan mengerjakan masing-masing itu sebanyak 3 kali atau tatslits ya. Itu disunahkan untuk kita melakukannya secara tatslits 3 kali. Kemudian diantaranya lagi yang menjadi kesunahan dalam mandi adalah secara terus-menerus mualah berkesinambungan. Walaupun ini sebenarnya tidak menjadi kewajiban bagi orang yang normal, sebagaimana dalam wudhu. Ya, sebenarnya kita bisa
Ya mungkin ini kadang-kalanya kan menjadi pertanyaan apakah boleh untuk membasuh sebagian saja ya. Nah, kenapa? Karena ada rasa malu. Ini biasanya lebih-lebih pengantin baru yang masih kumpul rumahnya dengan mertua. Nah, ini kadang-kalanya kan di malam hari supaya besok nggak nampak untuk mandi, akhirnya malu dan lain sebagainya. Ya apa? Malam hari dibasuh sebagian, nanti sisanya adalah dilanjut di waktu subuh. Nggak ada masalah. Karena nggak menjadi persyaratan harus dilakukan secara terus-menerus. Ya, boleh. Tapi selama setelah membasuh yang pertama nggak melakukan hal lagi yang mewajibkan dia untuk mandi. Lah kalau membasuh sebagian, kemudian setelah itu melakukan hubungan suami istri lagi, ya berarti yang pertama juga sudah batal lagi. Wajib diulangi lagi dari awal semuanya. Nah, tapi kalau enggak, misalkan bisa mungkin kepala saja pertama di malam hari, ya, mumpung kan misalkan Mas sepi, misalkan kadang-kadang yang malu, kepalanya dulu sebagian dari tubuh kepala, besoknya tinggal yang bagian badan waktu subuh misalkan, nggak ada masalah. Ya, yang demikian diperbolehkan karena hukum terus-menerus tidak menjadi kewajiban tapi hanya sunnah. Ya. Kemudian menutup aurat baik itu khususnya untuk jalan depan, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kita sebenarnya di saat mandi itu ya memang orang dalam keadaan telanjang bulat itu adalah tidak diperbolehkan walaupun sendirian kecuali karena ada hajat. Contoh di antara hajat khawatir kena najis, khawatir basah dan yang sebagainya. Itu termasuk bagian daripada hajat. Ya, karena itu seperti halnya untuk mandi itu bisa menjadi hajat bagi orang untuk telanjang. Dalam artian lu telanjang bulat. Tapi secara adab yang menjadi kesunahannya orang walaupun dalam keadaan mandi yang diperbolehkan sebenarnya untuk telanjang bulat maka lebih afdol bagi dia adalah dengan tetap menutup bagian auratnya. Misal dengan tetap menggunakan sarung yang menutupi antara pusar dengan lutut. Jadi sarung yang khusus memang dipakai untuk mandi. Jadi memang untuk basah itu. Ya, setelah itu baru dia ganti dengan pakaian yang kering, misalkan demikian. Nah, ini bagaimana? Itu lebih afdal. Apa? Pertimbangan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu ketika kita mau untuk telanjang bulat. Nah, ini ya, tidak dalam keadaan tertutup dengan sehelai pun. Nah, itu kita harus perlu untuk malu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Pak adab ya. Makanya sebenarnya kalau ditanya, loh apakah Allah nggak bisa melihat ketika kita menutup aurat? Nggak ada yang bisa menutup pandangan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, jangankan demikian kegelapan malam ketika ada semut hitam berjalan apa ada di batu yang hitam dan besar kemudian ditambah dengan kegelapan malam dengan tanpa cahaya sedikit pun walaupun daripada bintang ataukah rembulan ya itu pun tidak akan menutup daripada pandangan Allah setiap daripada langkahnya itu semut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya sekedar penutup dengan apa helai kain kita, pakaian kita sama sekali nggak menutup. Lantas apa faedahnya? Adab ya, walaupun kita nggak akan lepas, walaupun berpakaian model apapun, nggak akan bisa menutup pandangan Allah kepada diri kita. Seluruh daripada diri kita akan tampak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adab kepada Allah ya, dan ini bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita diliputi rasa malu untuk kita membuka aurat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kemudian sunnahnya diantaranya air tidak kurang daripada satu sok. Seperti halnya kemarin kalau untuk wudhu air dianjurkan tidak kurang dari satu mud. Kalau satu mud ini dua telapak gini ini satu mud. Kalau satu sok empat kalinya ini empat mud itu adalah satu sok. Jadi kalau satu kali gini ini satu mud, kalau satu sok itu empat kali ini. Ini buat mandi. Dan itu air yang biasa dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi beserta dengan sunah-sunahnya. Ya, nah ini jangan jadi pertanyaan lagi. Ya, kenapa bisa demikian? Mustahil. Kadang-kalanya kita pas satu timba itu masih untuk bagian kepala dan mungkin sebagian tubuh kita kadang-kalanya. Ya, padahal itu jelas lebih dari satu sok. Berapa sok itu satu timba? Nah, ini kan kita jelas beda kulit kita dengan kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, itu lebih kita kulit kita seperti aspalan, kulitnya Nabi seperti porselen yang paling halus. Ya jelas beda, ya jelas berbeda. Itu. Kemudian mandi di tempat yang sekiranya tidak terkena cipratan air. Ya, kalau bisa di saat kita mandi itu air itu bisa mengalir dan tidak kembali untuk menciprati diri kita. Ya, tidak menciprati diri kita. Itu diantaranya. Jadi kesunahan kecuali kalau memang tempat itu sudah disediakan, wong ini kamar mandi ya sudah, ya. Dan kemudian yang ke-19 diantaranya adalah apa? Berdoa setelah mandi seperti halnya doa setelah wudhu, ya. Nih, kemudian di sini dijelaskan lagi dalam tata cara mandi secara sempurna, ya. Ini urutannya dan ini nggak ada beda baik bagi laki-laki atau ke perempuan. Yang pertama diantaranya apa? Menghilangkan kotoran, ya, menghilangkan kotoran terlebih dahulu. Kotorannya seperti tadi ini sebenarnya apakah itu dari kencing kah? Ya, dengan kita kencing lebih dahulu kah? Kemudian kotoran bekas daripada mani, madhi dan yang sebagainya kah? Lebih-lebih kalau itu setelah hubungan suami istri atau mungkin kotoran yang lainnya yang ada di tubuh kita. Yang kedua, menghadap kepada kiblat, membaca bismillah, bersiwak, membasuh kedua telapak tangan, ya, kemudian berkumur dan istinsyak, semuanya ini dilakukan masing-masing 3 kali dengan niatan mengerjakan sunnah-sunnahnya mandi, ya, semuanya ini bersiwaknya, basmalahnya, membasuh kedua telapak tangan, berkumur, istinsyak itu dilakukan semuanya 3 kali dalam niatan kita yaitu untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya mandi, ya. Kemudian setelah selesai itu maka bagaimana? Membasuh dua kemaluan. Kayak tadi. Jadi dia bisa kemudian jongkok, khususnya untuk perempuan lebih-lebih ini ya. Maka bagaimana? Dalam setiap istinja kah, mandi kah, itu jangan berdiri terlebih dahulu. Walaupun nantinya berdiri, tapi jongkok khusus untuk area kemaluan ini. Maaf. Karena bagi perempuan itu, lebih-lebih ya untuk perempuan, wajib menyampaikan air itu di area kemaluan itu kepada semua yang nampak di saat dia duduk jongkok. Ini kan kadang ada perbedaan bagi perempuan itu antara saat orang itu dalam keadaan berdiri dan sama dalam keadaan duduk jongkok. Karena kan ada perbedaannya. Ya, ada yang apa mana yang area yang nampak saat dia dalam keadaan jongkok yang nggak akan terlihat ketika dia dalam keadaan berdiri. Masalahnya yang nampak di saat jongkok itu wajib dibasuh dan disampaikan dengan airnya. Ya, yang itu termasuk bagian daripada anggota zahir, termasuk dalam istinja juga harus kena semuanya demikian. Itu makanya dengan membasuh dua kemaluan niatannya menghilangkan hadas janabat hanya pada ataukah menghilangkan hadas besar, ya, mutlak hadas besar, menghilangkan hadas besar tapi dikhususkan hanya di area dua kemaluan dan sekitarnya, hanya khusus untuk di area dua kemaluan dan sekitarnya. Kenapa dimaksudkan ini? Yang kok dilakukan hal demikian? Nggak langsung nanti saja. Karena supaya nanti di saat kita mandi nggak perlu lagi untuk membasuh di area kemaluan. Karena kalau kita nanti mandi kemudian basuh lagi di area kemaluan, bakal akan menggunakan telapak tangan kita untuk menggosok dan meratakan di area kemaluan. Nah, telapak tangan kita kalau nyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Sehingga nanti apa? Walaupun tadinya sudah wudhu, setelah mandi mewajibkan lagi untuk wudhu. Nah, ini double akhirnya. Makanya apa? Nah, dibasuh terlebih dahulu dengan mengangkat hadas besar di area dua kemaluan dan sekitarnya untuk nantinya saat dia mandi tidak perlu lagi untuk membasuh yang di area kemaluan karena sudah terbasuh sejak awal tadi. Ya, nih kemudian berwudhu sebagaimana biasanya. Ini berwudhu sebagaimana umumnya orang dalam berwudhu. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat ya kalau menurut pendapat Imam Al-Ghazali yang ada di Bidayah itu menyisakan kedua kaki nggak ikut dibasuh. Tapi pendapat fuqaha yang lainnya yang kebanyakan para fuqaha mengatakan apa berwuduknya seperti wuduknya orang yang normal, orang yang dalam keadaan wuduk biasa, ya, yaitu apa? Ya membasuh hingga sempurna kedua kaki sudah dibasuh. Ya, itu yang menjadi anjuran dalam wuduknya. Baru setelah selesai wudhu
kita menggoyorkan kepala sambil berniat sebagaimana niat untuk mandi di atas. Niat mandi janabah kah, niat mandi untuk mengangkat hadas besar kah, niat toharo yang wajib kah, dan yang lain sebagainya. Ya, nah itu jadi mengguyurnya dari bagian atas kepala. Dalam keadaan berdiri, ya, kita wudhunya tadi bisakan dengan cara duduk juga bisa. Kemudian setelah itu kita berdiri, tetap menghadap kiblat, kemudian basuh mulai diawali dari atas kepala. Ya, nah, supaya nanti air ketika mengalir mengalir terus dari atas sampai ke bagian kaki. Nah, di situ kemudian kita meratakan, ya, menggosok sambil meratakan. Ini. Kemudian menyiramkan air pada bagian depan dan belakang tubuh sebelah kanan, kemudian bagian depan dan belakang tubuh sebelah kiri. Jadi kan tadi kan sunahnya mengawali dari yang kanan, mendahulukan kanan daripada kiri. Ketika kepala sudah selesai, ya, nih untuk kepala kita sudah selesai. Nah, maka bagaimana? Nah, selanjutnya yaitu bagian tubuh. Bagian tubuh ini dahulukan yang kanan, depan, belakang kita basuh semuanya. Dengan tangan ini kita depan belakangnya kita basuh sampai ke area kaki. Setelah selesai baru ganti yang tubuh sebelah kiri baik yang depan atau yang belakang. Kita basuh dan kita ratakan semuanya. Ya, ingat tetap di area kemaluan tanpa perlu digosok lagi karena sudah terbasuh dari awal. Nah, jadi permasalahannya adalah apa? Bagaimana dengan area telinga? Ya, area telinga ini bisa bukan kita mengelucurkan memasukkan air ke dalam telinga kita enggak. Tapi kata lama dengan cara bisa kita ambil air ditaruh di telapak telinga kita yang kita miringkan untuk ke air gini. Ya, sambil kemudian diratakan. Ganti yang kiri dilakukan 3 kali sambil diratakan bagian dalamnya. Ganti yang kiri juga demikian dilakukan 3 kali demikian. Ya, yang sekiranya semua bagian tubuh kita sudah terbasuh dengan rata, ya, dengan tadi lipatan diperhatikan semuanya. Nah, kalau sudah selesai, maka sudah sempurna daripada mandi kita, ya, dan setelah itu bisa langsung untuk melaksanakan ibadah sholat tanpa perlu berwudu lagi. Ya, karena ini makanya di catatan hadas besar dan kecil itu bisa hilang sekaligus dengan mengerjakan mandi besar saja. Walaupun tanpa wudhu, sebenarnya walaupun kita tanpa wudhu kemudian kita mandi, maka sudah bisa untuk mengangkat baik hadas besar maupun hadas kecilnya juga. Sehingga setelah mandi kita bisa langsung sholat. Apalagi misalkan mandinya kita langsung ke kolam renang, ya. Jadi kita bersihkan dulu dari kotoran, kencing dulu tadi itu kencing, ya, diistinjai kemudian bersihkan dari semua kotoran. Kita langsung berendam di dalam apa kolam renang dengan niat untuk mandi besar, mandi untuk mengangkat hadas besar. Keluar dari kolam renang kita nggak perlu wudhu lagi, bisa langsung kerjakan sholat, bisa langsung kemudian untuk kerjakan. Kenapa? Ketika kita mandi ngangkat hadas besar, hadas kecilnya juga ikut terangkat. Itu. Ya, nah, tapi ya tadi, ya, asalkan ketika mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Contohnya ya menyentuh kemaluan dengan telapak. Makanya kan tadi, nah, disinilah fungsi kenapa kok kedua kemaluan dibasuh terlebih dahulu dengan niat ngangkat hadas besar di area kemaluan dan sekitarnya sebelum kita melakukan wudhu dan mandi dari atas. Ya, supaya apa tujuannya ya tadi itu. Ketika di tengah mandi nggak perlu lagi meratakan air ke area kemaluan yang menyebabkan dia harus nyentuh kemaluan. Karena kalau itu dilakukan berarti wudhunya kembali batal sehingga nanti setelah mandi mewajibkan lagi baginya untuk wudhu itu. Ya, di sini supaya nggak ada lagi untuk bagi dia dituntut untuk wudhu makanya dilakukanlah membasuh kedua kemaluan di awal untuk berikutnya nggak perlu lagi untuk basuh di area kemaluan ya. Ini. Kemudian mandi-mandi yang disunahkan. Mandi yang disunahkan diantaranya adalah mandi untuk sholat Jum'ah. Tapi mandi untuk sholat Jum'ah ini khusus sunnahnya itu hanya bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jum'ah. Apakah orang yang wajib Jum'atan kah atau yang nggak wajib Jum'atan seperti musafir? Ya, walaupun tidak wajib, tapi ketika dia ingin menghadiri sholat Jum'ah, maka disunahkan baginya untuk mandi Jum'ah. Ya, nah waktu pelaksanaannya mulai terbit fajar, yaitu dari awal masuk waktu sholat subuh sampai
bagi dia yang sekiranya tidak lagi memungkinkan baginya untuk hadir sholat Jum'ah. Ya, contohnya yaitu dengan salamnya imam kan sudah nggak memungkinkan bagi dia untuk bisa hadir ya mendapatkan untuk sholat Jum'ah ya. Nah ini cuman anjurannya adalah untuk semakin mendekati saat dia mau berangkat untuk sholat Jum'ah. Kapan? Ya jangan kemudian mandinya pagi tapi berangkat masih nanti jam 10. Lah antara pagi mandi sampai jam 10 bisa berubah lagi tubuh kita yang awalnya harum kembali menjadi bau lagi. Ini makanya apa? Sunnahnya untuk mengakhirkan hingga mendekati waktu untuk kita berangkat ke sholat Jum'ah. Itu. Kalau kita berangkatnya jam 10 ya sudah mendekati itu untuk kita baru mandi kemudian baru langsung berangkat untuk ke sholat Jum'ah. Itu yang dianjurkannya demikian. Kemudian yang kedua adalah mandi untuk kedua hari raya, baik hari raya Idul Fitr ataupun hari raya Idul Adha. Nah, ini beda dengan mandi Jum'ah. Kalau mandi hari raya itu untuk hari rayanya. Jadi bukan untuk sholatnya, tapi untuk hari raya. Nah, dalam arti apa? Untuk menampakkan kesenangan karena menghadapi hari raya. Ya, karena itu kesunahannya daripada mandi hari raya ini tidak hanya bagi orang yang mau menghadiri sholat Jumat, sholat hari raya. Walaupun bagi orang yang tidak untuk sholat hari raya pun tetap dianjurkan untuk mandi hari raya. Bahkan bagi perempuan yang tengah haid atau nifas pun yang nggak boleh baginya untuk sholat tetap dianjurkan baginya untuk mandi hari raya. Karena untuk menampakkan kesenangan. Ya karena itu termasuk perempuan yang haid. Bahkan anak kecil yang belum tabies pun, anak yang kecil pun, bayi kalau berubah pagi dimandikan aja. Untuk menunjukkan oh senang kelihatan seger, tambah kelihatan dia apa senang untuk dilihatnya. Nah, ini ya dan waktu pelaksanaannya bisa dimulai dari pertengahan malam hingga terbenamnya matahari di hari raya ya jadi mulai pertengahan malam ya sampai terbenamnya matahari di hari raya ini ya jadi walaupun setelah sholat hari raya kita belum mandi sunnah untuk mandi tetap disunahkan bagi kita untuk mandi hari raya. Jadi bukan harus ketika mau sholat karena memang tujuannya bukan untuk sholatnya tapi untuk hari rayanya itu ya. Dan mandi hari raya sebenarnya bisa juga digabung dengan mandi untuk Jum'ah. Ketika misalkan hari raya yang bertepatan dengan hari Jum'ah, bagaimana? Cukup sekali mandi. Mandi untuk sholat Jum'ah dengan sekaligus untuk mandi hari raya sudah dapat. Ya, bisa dapat semuanya dua-duanya karena bisa digabung. Kemudian mandinya orang yang memandikan mayit. Ini bagi orang yang setelah memandikan mayit, ya maka bagaimana dianjurkan bagi dia untuk melakukan mandi. Walaupun mayit yang dia mandikan orang kafir sekalipun, bagi yang memandikan, ya maka dianjurkan setelah dia memandikan untuk melakukan mandi. Ah, bahkan di situ kalau perlu perempuan yang tengah haid dan nifas. Ya, ini adapun waktunya adalah sebenarnya tujuannya apa sih mandi bagi orang yang setelah memandikan jenazah itu? Karena gini, menyentuh jasad orang mati itu termasuk hal yang bisa menguras tenaga. Makanya orang yang memandikan jenazah itu tenaganya akan terkuras sehingga menjadikan dia keletihan pada tubuhnya itu akan terasa pada dirinya ya sehingga menyebabkan seolah tenaga itu seperti habis banyak terkuras di saat orang itu memandikan jenazah. Nih, karena kata ulama menyentuh jasadnya orang mati itu termasuk bagian yang bisa menguras daripada tenaga. Apalagi ditambah perlu tenaga besar untuk memandikannya. Nah ini sehingga terkuras banyak tenaga. Sehingga menjadikan orang itu lemas. Perlu dengan mandi yang bisa mengembalikan stamina daripada tubuhnya dia. Supaya tubuhnya kembali fit lagi. Itu makanya dianjurkan untuk mandi. Dan waktunya kapan? Yaitu bil fara min ghusil mayyit wa yakhruju waqtuhu bil iradi anhu. Masuknya untuk mandi kesunahan mandi setelah mandikan jenazah itu adalah apa? Setelah usai memandikan jenazah. Kalau mandinya sudah selesai, dia disunahkan untuk mandi. Ya, dan apa habisnya yaitu ketika dia sudah berpaling dan tidak lagi menginginkan untuk mandi, maka hilang kesunahannya itu, ya. Kemudian yang keempat mandi untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Dan ini waktunya
masuknya yaitu kalau dia ingin sholat sendiri, sholat istiqomah itu untuk sholat sendiri, tidak untuk berjamaah, maka dengan masuknya dengan dia berkeinginan sudah mulai berkeinginan untuk sholat, ya, dah nanti jam 9 misalkan 9 pagi aku mau sholat, nah maka mendekati waktu itu untuk kemudian apa dia sunnah untuk mandi, baru setelah itu melaksanakan sholat istisqa. Atau jika dia melaksanakan sholat istisqa minta hujan itu secara berjamaah, maka waktunya ketika mulai berkumpulnya orang-orang dan keluar untuk apa sudah mulai berkumpulnya orang-orang untuk melaksanakan sholat. Nah, mulai berkumpul untuk ke lapangan. Nah, ini di saat itulah kita mandi. Nah, untuk mandi sunnah untuk melaksanakan sholat istisqa dan keluarnya waktu ketika sholat telah dikerjakan. Nah, kalau sholatnya sudah usai, orang-orang itu sudah selesai mengerjakan sholat istisqa, ya sudah berarti tidak ada lagi kesunahan baginya untuk mandi. Ya. Kemudian yang kelima yaitu mandi untuk untuk sholat gerhana, baik gerhana matahari ataukah gerhana bulan. Ya, di saat datang khusuf, ya khusuful qamar dan khusufus syams, gerhana bulan atau gerhana matahari, maka disunahkan bagi kita untuk mandi. Ya, yang kadang-kalanya ada mitos, oh orang yang hamil tidak boleh untuk mandi atau bahkan sebaliknya wajib kalau tidak mandi dia akan bahaya kepada janinnya. Tidak ada demikian. Itu mitos ya yang nggak boleh bagi kita untuk mempercayai sebenarnya hal yang demikian. Minta perlindungan itu kepada Allah ya. Nah, cukup dengan kita minta perlindungan sama Allah, insya Allah dikasih keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nih dan sunnah mas untuk mandi karena sholat gerhana adalah bib tidak taghayyur dengan awal mula perubahan pada matahari menjadi gelap ataukah pada rembulan mulai menjadi gelap dan keluarnya yaitu dengan dikerjakannya sholat gerhana. Nah, kalau sudah sholat gerhananya sudah usai dilaksanakan ya berarti sudah selesai dan tidak ada lagi kesunahan baginya untuk mandi untuk sholat gerhana ya. Kemudian lagi mandinya orang kafir yang masuk Islam. Ini ini perlu diperhatikan. Mandinya orang kafir yang telah masuk Islam itu adalah bisa dalam hukum sunnah jika selama dia kafir tidak pernah mengalami yang namanya janabah atau hal-hal yang lain yang mewajibkan bagi dia untuk mandi besar. Ya, yang tidak pernah hubungan suami istri kah, ataukah tidak pernah untuk keluarnya mandi kah, atau yang lainnya. Nah, itu maka hukum mandinya bagi dia sunnah. Tapi kalau pernah janabah, pernah melakukan hubungan suami istri, maka hukumnya adalah wajib. Nah, cuma di sini perhatikan apa? Terkadang banyak kesalahan bahkan daripada tokoh masyarakat, bahkan terkadang tokoh ulama. Ya, yang apa di saat datang orang untuk menyatakan masuk Islam dan untuk melafazkan dua kalimat syahadat meminta untuk dituntunnya dalam pengucapan dua kalimat syahadat justru masih ditunda dan diperintahkan untuk mandi. Nah, ini perlu dipahami sebenarnya ya. Jadi apa? Kalau saat itu dia diperintahkan untuk mandi, apalagi mandi janabah sana karena kamu kan sudah pernah nikah dan sudah pernah melakukan hubungan. Ini sebenarnya justru menunjukkan kekurangan ilmunya daripada tokoh ini. Bagaimana mau disuruh untuk mandi? Ya, sedangkan mandi itu membutuhkan niat. Mandi untuk seperti mandi janabah itu membutuhkan niat. Nah, niat itu syaratnya harus dari orang yang muslim. Dia dituntut dua kalimat syahadat aja belum melaksanakan ikrar Islam. Kok menyamar diperintahkan untuk mandi, mandi wajib lagi. Ya, maka bagaimana? Ya percuma mandi, nggak akan sah mandinya. Ini loh. Ya, yang kadang-kadang ini menunjukkan kekurangan ilmunya ini. Kok bisa diperintahkan untuk mandi? Padahal apa? Kalaupun diperintahkan, kalaupun melakukan mandi besar, misalkan, nggak akan sah mandinya karena niatnya nggak sah dari orang yang belum Islam. Tuh. Dan yang lebih berbahaya lagi. Bahkan banyak daripada para ulama menyatakan kalau ada orang minta dituntun ikrar Islam dua kalimat syahadat kok ditunda dengan cara disuruh mandi ke atau yang lainnya. Banyak ulama mengatakan tokoh yang demikian ini sudah murtad. Nauzubillah.
sudah dihukumi murtad dan keluar daripada Islam. Tuh kok bisa? Ini walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak. Tapi banyak para ulama mengatakan yang demikian ini sudah tokohnya tersebut bisa dikatakan murtad. Kenapa demikian? Karena dia ini ridho. Orang itu masih tetap dalam keadaan kafir walaupun sampai dia mandi dan kemudian dituntun Islam. Walaupun setelahnya dituntun Islam. Karena berarti dia ridho orang itu masih tetap dalam keadaan kafir. Ridho dengan kekufuran itu kufur. Ridho dengan kekufuran itu kufur. Nah, kalau dia ridho orang lain kufur, dianya jadi kufur. Nah, ini makanya ulama sampai menghukumi orang yang demikian ini bisa dihukumi murtad. Nauzubillah. Hati-hati kadang-kadang yang tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan ustadz-ustadznya kadang-kadangnya demikian. Ya, ini yang perlu dihati-hati ya. Kemudian sunahnya mandi lagi yaitu mandi orang gila atau pingsan ketika telah sadar ya. Dia pingsan atau bahkan gila kemudian sadar maka bagaimana sunah untuk mandi ya karena ada bahkan riwayat ya bahwasanya Pak Ma min mughma ala illa wa anzala. Tidak ada orang yang dalam keadaan ighma, ya pingsan kah atau yang lain kecuali biasanya umumnya adalah inzal, ya keluar mani. Makanya dianjurkan untuk mandi, ya. Kemudian diantaranya lagi mandi setelah bekam, setelah mau bekam, cantuk, ya. Ini kenapa? Karena setelah itu sebenarnya apa? Karena terkurasnya darah keluar, ya maka itu menguras juga kepada tenaga daripada tubuh orang itu menjadi lemas ya karena itu dibutuhkan untuk mandi untuk mengembalikan staminanya supaya tubuhnya kembali fit lagi maka disunahkan untuk mandi kemudian diantaranya lagi adalah apa mandi untuk masuk masjid ya dalam artian ini termasuk mandi untuk kita menghadiri daripada sholat jamaah kah ya ataukah untuk menghadiri termasuk nanti yang terakhir untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan kan ya ini untuk mau masuk masjid sendiri itu kita dianjurkan untuk mandi ya kemudian diantaranya lagi mandi setiap malam di malam-malam Ramadan nah ini kalau untuk bulan Ramadan setiap malamnya dianjurkan untuk mandi waktunya mulai maghrib ya sampai nantinya sebelum subuh ya supaya apa semakin menambahi semangat dalam ibadah kepada Allah ya makanya lebih-lebih sebelum kita sholat tarawih mandi dulu supaya seger semakin semangat dalam ibadah kita kepada Allah malam hari itu ya itu makanya dianjurkan untuk mandi dan yang berikutnya mandi untuk haji dan umroh ini ada beberapa di antaranya ketika ihram sebelum dia niat ihram untuk haji atau umroh sunnah untuk mandi ketika mau memasuki kota Makkah sunnah untuk mandi di saat mau wukuf di Arafah sunnah untuk mandi saat dia misalkan untuk mau melaksanakan tawaf sunnah untuk mandi waktu untuk mau melempar jumroh sunnah untuk mandi ya cuma tidak disunahkan mandi untuk menginap di Musdalifah karena sudah dekat dengan mandi saat kita wukuf di Arafah ya kan Musdalifah itu kan adalah apa? Malam setelah selesai daripada wukuf di Arafah ya padahal wukuf di Arafah kan dia mulai siang sampai malam nah setelah itu setelah beranjak malam bisa berpindah untuk menuju Musdalifah untuk mabit di mana besoknya persiapan melakukan Jumratul Aqobah saat hari raya Idul Adha kan itu. Nah, makanya karena sudah mendekati nggak perlu mandi lagi di saat dia mabit ada di Musdalifah ya. Nih, kemudian yang berikutnya mandi untuk masuki kota Madinah Nabi Madinah Rasulullah SAW. Ya, itu mau masuki kota Madinah disunahkan untuk mandi ya. Ini beberapa daripada anjuran-anjuran untuk mandi. Ya, ini mungkin sebelum kita memasuki dari eh, mungkin ada pertanyaan di sini. Saya kita lihat. Ada pertanyaan kalau dari daki atau bahasa Jawanya bolot ya. Itu apa bisa menghalangi air wudhu atau air mandi wajib air mandi wajib kita dalam menyentuh kulit. Nah, ini kan seperti halnya yang sudah kita bahas sebenarnya di waktu wudhu waktu itu bahwasanya
kan yang di bawah kuku itu termasuk hal yang dohir, area dohir yang harus tersampaikan air ke dalamnya. Nah, kalau ada kotoran maka wajib dibersihkan. Tapi kecuali kalau kotoran itu murni dari daki, ya atau Jawanya bolot. Maka bagaimana? Karena daki atau bolot itu kan dari kulit kita sendiri yang sudah mati, akhirnya terkelupas ya untuk diganti dengan kulit yang baru. Nah, itu kan asal mulanya daripada daki. Nah, karena itu kalau itu daripada daki maka bagaimana? Nggak ada masalah. Walaupun itu di kuku kita pun nggak perlu kita bersihkan, nggak ada masalah. Jadi makanya nggak perlu sampai kemudian digosok sampai keluar dagingnya semuanya ya nggak juga. Ya, nah, tapi yang jadi masalah itu ketika ada dari bekas kulit melepuh. Yang kemudian kan kadang setelah kulit melepuh, bagian dalamnya sudah hilang daripada cairannya sudah keluar. Nah, ini kan apa dalamnya itu sudah menjadi area zahir sehingga kulitnya itu harus dibuang supaya air menak ke dalamnya. Ya, ini kalau seperti itu sudah berubah jadi zahir. Tapi kalau untuk daki ya nggak harus ya, karena sudah cukup itu sebagai kulit untuk kita karena sampaikan air kepadanya. Kemudian ada lagi pertanyaan, Afwan, mohon bertanya Ustadz, untuk perempuan kan tidak dianjurkan sholat Jum'ah. Apakah misal mandi Jum'at itu dapat kesunahan atau tidak? Nah, kalau dianya mau ikut melaksanakan sholat Jum'ah, ya maka dapat kesunahan. Tapi kalau dia nggak mau untuk sholat Jum'ah, nggak hadir dalam sholat Jum'ah, ya nggak ada. Bagi dia kesunahan, walaupun mandi pun nggak disunahkan. Ya, nah ini kan hanya untuk yang hadir. Yang hadir ini seperti saya katakan tadi, nggak harus bagi orang yang wajib untuk sholat Jumat, walaupun bagi orang yang tidak wajib sholat Jumat seperti musafir, termasuk perempuan. Karena perempuan itu seandainya sholat Jumat bagaimana? Sah sholat Jumatnya. Dan kalau sudah sah sholat Jumatnya, menggugurkan daripada kewajiban sholat zuhur. Karena sudah menggantikan daripada kewajiban sholat zuhur. Itu. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan izin bertanya, misal wanita mempunyai lebih dari satu hadas, misal hadas haid dan junub. Niat mandinya bagaimana? Nah, ini di saat ada misalkan orang mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi itu lebih dari satu. Maka bagaimana? Niatnya bisa salah satunya saja atau dengan niat mandi mengangkat hadas besar itu sudah cukup atau niat apa bersuci yang wajib itu juga sudah cukup. Misalkan kan ada perempuan dia dari melahirkan sebelumnya kalau perlu kadang-kalanya sebelum melahirkan itu diawali dari haid kan bisa jadi ya kemudian berlanjut sampai melahirkan berarti dari haid melahirkan setelah melahirkan belum sempat mandi keluar darah nifas ya bahkan kalau perlu sebelum itu sudah terjadi janabat. Nah, ini berkelanjutan misalkan ya dari janabat karena hubungan suami istri nggak taunya belum sempat mandi keluar darah haid setelah keluar darah haid berlanjut sampai lahiran melahirkan setelah melahirkan belum sempat mandi juga apa kedahuluan langsung keluar darah nifas. Nah ini kalaupun empat ini bagaimana cukup sekali mandi niatnya hanya di salah satu dari empat ini boleh. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas janabat, boleh. Untuk mengangkat hadas haid, boleh. Untuk mengangkat hadas nifas, boleh. Atau bahkan saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar, boleh. Bersuci, niat mandi untuk bersuci yang wajib, niat bersuci yang wajib juga boleh. Ya, itu semuanya daripada niat-niatnya mandi. Ya. Kemudian, apa Ustaz, berarti saat kita membasuh kemaluan sebelum mandi, kita wajib berniat juga untuk mengangkat hadas dulu ya. Nah, ini tadi kan, makanya saat kita membasuh kemaluan, setelahnya kan tadi kan dibersihkan terlebih dahulu ya. Nah, niat untuk mengangkat hadas besar, tapi khusus di area dua kemaluan dan sekitarnya. Ya, kenapa kok niat demikian? Karena walaupun nanti kan kita ke saat basuh, tangan kita gunakan untuk meratakan basuhan air itu ke area kemaluan dua yang dan sekitarnya kan, supaya tangan kita nggak ikut terangkat hadasnya, makanya niatnya hanya untuk di dua area kemaluan. Itu kan tangan kita juga ikut terbasuh bakalan. Nah, makanya Pak, jangan niat ngangkat hadas besar mutlak. Tapi niat ngangkat hadas besar cuma di area dua kemaluan dan sekitarnya. Supaya tangan kita yang ikut terbasuh nggak ikut terangkat hadas besarnya gitu. Ya.
Ini di antaranya. Jadi tetap ada niat, cuman niatnya ngangkat hadas besar di area dua kemaluan dan sekitarnya saja. Ya, untuk nantinya saat sudah wudhu, kita kan mandi lagi dari pembasuh dari atas kepala. Nah, di situ niat mandi secara umum. Niat mandi besar untuk mengangkat hadas haid, niat mandi besar untuk mengangkat hadas besar, misalkan juga bisa demikian. Kemudian, apa Ustaz izin bertanya, apakah boleh sebelum mandi kita pakai sampo dan sabun dulu, kemudian setelah dibilas bersih baru mandi wajib? Boleh. Ya, bahkan bisa jadi lebih afdal demikian karena bisa jadi apa? Di area rambut atau kulit kepala kita masih banyak kotoran yang bisa menghalangi air ke kulit. Ya, makanya dibersihkan ya, termasuk dengan pakai sampo. Tapi jangan salah persepsi. Apa? Yang kadang-kalanya mandi besar wajib pakai sampo. Nah, ini persepsi yang salah. Nggak harus demikian. Kecuali kalau rambutnya itu selama dia belum mandi gimbal gara-gara lama nggak mandi dan air sulit untuk masuk ke dalam rambut kecuali dengan dipakai sampo. Hukum sampoannya kalau seperti itu wajib karena sampoan menjadi sebab air bisa merata ke seluruh bagian rambut kita. Kalau nggak pakai sampo nggak bisa rata. Lah ini wajib pakai sampo. Tapi kalau nggak harus mandi besar. Itu adalah pakai sampo. Walaupun tanpa sampo boleh. Yang penting intinya air merata ke seluruh tubuh baik kulit ataupun rambut. Itu ya. Ini menjadi intinya demikian. Hmm. Kemudian ini kelihatannya sudah ya kita tambahkan masuk dalam bahasan tentang tayamum sedikit ya. Hmm, bab tentang tayamum ya. Apa sih tayamum itu? Tayamum ini kalau dalam arti secara bahasa adalah menyengaja, bertujuan dan artian menyengaja ke sesuatu hal. Ya, misalkan tayammum tu syai'a dalam artian qasattu, aku menyengaja ke kan sesuatu itu. Ini diartikan tayamum ya. Makanya kan dalam ayat Al-Qur'an kan ada wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kalian menyengaja kepada perkara harta yang buruk yang tidak baik untuk kalian infakkan, untuk kalian sedekahkan. Ya, dalam artian apa? Jangan kalau mau bersedekah, jangan kepada harta yang sudah tidak kalian inginkan, yang sudah buruk, sudah nggak layak dikasihkan. Makanan kalau masih baik dimakan sendiri, tapi kalau sudah mulai busuk baru dikasihkan orang. Nah ini dirinya sendiri aja nggak mau makan kok dikasihkan orang. Nah, ini baju yang sudah tidak layak pakai sudah tembelan 20 dikasihkan orang. Ini bukan baju lagi tapi lapel itu. Ini jangan yang demikian makruh memberikan yang tidak baik ya sebagai sedekah kepada orang itu. Tapi berikan yang terbaik kalau perlu dan bahkan yang paling kita cintai berikan ini. Ya mendapatkan darajatul bir derajat tertinggi di surga nantinya. Ya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mendapatkan darajatul bir. Ya, ini derajat bir itu adalah ada mengatakan surga, tapi ada mengatakan derajat tertinggi di surga. Kecuali mengsedekahkan harta yang justru paling kalian cintai. Loh, yang justru paling kita cintai berarti yang menurut kita adalah paling berharga. Itu yang justru kita sedekahkan. Ini baru mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Ya. Menurut arti secara syariat, tayamum adalah menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dengan cara yang secara khusus. Di anggota tayamum itu adalah cuma dua, yaitu wajah dan dua tangan. Dua tangan sini mulai ujung jari sebagaimana dalam wudhu sampai siku. Ya, ujung jari sampai siku. Ya, wajah dan dua ujung jari sampai siku. Dan ini mutlak karena tayamum itu sendiri bisa pengganti daripada wudhu dalam artian menggantikan untuk seperti hanya mengangkat hadas bagi wudhu. Ya, kalau dalam wudhu kan untuk mengangkat hadas kecil, maka kita juga bisa kalau nggak mampu untuk berwudhu dengan cara bertayamum sebagai pengganti daripada wudhu. Dan bisa pula tayamum itu sebagai pengganti daripada mandi dalam artian untuk mengangkat hadas besar.
Ya kan mandi berfungsi untuk mengangkat hadas besar. Nah, kita pun bisa ketika nggak mampu untuk mandi, ya, karena ada penghalang atau karena nggak ada air, maka digantikan dengan cara tayamum, ya. Nah, dalam tata caranya nggak ada beda antara tayamum untuk wudhu dengan untuk mandi. Ya, apa? Ya tetap dengan mengusap daripada wajah dan kedua tangan. Walaupun yang tayamum pengganti mandi bukan berarti seluruh tubuh kita lumuri dengan debu, tidak. Ya, karena mandi adalah seluruh tubuh dibasuh dengan air. Nah, maka bagaimana? Tayamum juga demikian, tidak demikian. Tayamumnya tetap mutlak hanya mengusap yang di wajah dan kedua tangan. Ya. Kemudian sebab-sebab tayamum itu ada tiga, ya. Yang pertama adalah tidak mendapatkan air. Dalam artian ini fakdul mahissi, ya, secara nyata tidak mendapati adanya air. Nah, bagi orang, ya, keadaannya kalau tidak ada air itu, ini ada beberapa keadaan. Ada kalanya tidak mendapatkan air itu sudah secara yakin kalau air itu tidak ada sama sekali. Bahwasanya air itu tidak ada sama sekali. Yakin sudah. Kalau di area sini nggak ada air sama sekali, yakin. Maka bagaimana? Dia bisa langsung melaksanakan tayamum tanpa wajib bagi dia untuk mencari air terlebih dahulu. Itu kalau sudah kondisinya yakin nggak ada air di area itu. Ya, di daerah itu sudah nggak ada air sama sekali, maka boleh langsung tayamum tanpa perlu mencari air. Yang kedua, terkadang masih ada persangkaan, masih ada keraguan, ataukah praduga, ya, dia menduga akan keberadaan air. Nah, maka bagaimana? Dia dituntut wajib untuk mencari keberadaan air terlebih dahulu. Dan tidak boleh bagi dia untuk langsung melaksanakan tayamum. Kalau dia langsung melaksanakan tayamum tanpa mencari air terlebih dahulu, tayamumnya nggak sah. Karena tayamum itu bersuci yang darurat. Darurat dalam artian apa? Di saat dia nggak mampu wudhu baru boleh tayamum. Itu masalahnya. Karena itu selama masih ada kemungkinan bisa wudhu karena ada air, yaitu walaupun cuma persangkaan adanya air, dia nggak boleh langsung tayamum. Memastikan dulu kalau nggak ada air supaya dia yakin kalau nggak akan mungkin bisa bagi dia untuk wudhu karena dipastikan nggak ada air. Itu makanya dituntut mencari air terlebih dahulu. Nah, dalam pencarian ini ada istilahnya adalah dengan haddul ghaus, ada haddul gurub, ada haddul bu'ud. Haddul ghaus ini pertama adalah haddul ghaus. Haddul ghaus itu radius sekitar 300 dhira' atau kalau apa gambarannya 150 meter dari tempatnya dia ke seluruh penjuru, ke seluruh area, ke seluruh arah. Jadi kalau misalkan dia tempat ada di sini, maka ke arah barat, barat daya, barat tenggara, kemudian utara, ke darat timur, selatan, semuanya itu harus dicari dalam radius 150 meter itu, ya, akan keberadaannya air. Ini mencari demikian dalam radius 300 dhira atau 150 meter itu wajib. Ya, itu wajib. Nah, kalau di area ini dia tidak mendapati, maka apa? Bagaimana? Dia boleh untuk tayamum selama ini, ya. Ini selama nantinya karena ada setelah hadul gurub, hadul ghaus itu ada istilah hadul gurub. Haddul ghurub itu batasan area yang jaraknya dengan dia itu di atas 300 dhira. Tapi kurang daripada 9.000 atau 4,5 kg. Jadi antara 150 sampai 4,5 kg itu namanya area haddul ghurub. Nah, untuk di haddul ghurub itu kita tetap wajib mencari air selama sudah yakin di situ ada air. Contoh, kalau dari area Jalan Jawa, Kauman, ya misalkan dari alun-alun, batas 150 meter itu sampai mana? Katakanlah ke selatan, ya, sampai mungkin sampai mana? Sebelum perempatan penjara kah? Ya. Nah, ini
itu dalam jarak 150 meter terus apa di semua area, semua arah itu wajib dicari. Ada air apa enggak? Tapi kalau di situ nggak ada air, apakah bisa langsung tayamum? Belum dulu. Karena setelah itu adalah yang dinamakan dengan hadul kurub. Nah, kalau dalam hadul kurub sampai dalam radius 4,5 km dari tempatnya dia, ada nggak air? Kalau yakin ada, iya. Kalau memang 150 nggak ada, sudah diyakini nggak ada. Tapi di area Kebun Agung sana ada air. Nah, ini kan nggak lebih dari 4,5 km. Maka bagaimana? Wajib bagi dia untuk mengambil air di area kebun agung sana dan tidak boleh bagi dia untuk tayamum karena masih dalam radius hadul gurub, ya. Nah, ini kalau hadul gurub itu selama yakin ada air maka wajib untuk mencari air, mengambil air itu dan tidak boleh tayamum, ya. Tapi kalau hadul ghaus yang 150 tadi mau yakin ada air atau tidak yakin walaupun ragu sedikit pun ada keraguan wajib mencari air, nggak boleh tidak mencari. Nah, nanti setelah hadul gurub itu ada namanya hadul bu'ud. Hadul bu'ud itu radius lebih dari 4,5 km. Kalau lebih dari 4,5 km, walaupun yakin ada air, nggak wajib kita mencari. Katakanlah misalkan apa? Oh di area Bangil ada, di area Raci ada, dari Pasuruan lebih dari 4,5 km. Walaupun yakin di sana ada air, kita boleh langsung tayamum dan tidak wajib untuk mengambil air dari area sana. Itu namanya hadul bu'ud, ya. Ini makanya kalau hadul bu'ud walaupun yakin maka tidak wajib untuk mencari air dalam artian langsung boleh bagi dia untuk tayamum, ya. Ini cuman nantinya pencarian air itu juga wajiban mencari air di atas dengan syarat ada rasa aman baik jiwanya, nyawanya dia, anggota badannya, hartanya, walaupun apa harta milik sendiri atau harta titipan orang lain yang ada pada kita. Atau khawatir keluarnya waktu saat kita harus mencari air, bisa keluar waktu ataukah bahkan terputus daripada rombongan, ditinggal oleh rombongan. Nah ini, jadi harus ada rasa aman dari ini semuanya. Kalau kita nggak ada rasa aman, waduh nyari nanti tambah dibegal di sana rawan. Ada air sebenarnya. Walaupun kita yakin di Hadul Gurub tadi ada air, tapi kalau kita jalan ke sana bisa dibegal ataukah ada musuh dan lain sebagainya, kita nggak perlu mencari air di sana dan boleh langsung untuk melakukan tayamum. Itu, ya. Ini sebab yang pertama, yaitu tidak ada airnya, tidak mendapati air secara yakin atau istilahnya faktul mahisi. Ya, di antara tiga sebab yang lain masih ada dua sebab yang lain untuk kita diperbolehkan melakukan tayamum. Ya, insya Allah kita baca nanti dalam pertemuan berikutnya untuk sebab yang kedua dan sebab yang ketiga, ya. Insya Allah mungkin hari Jumat, ya. Itu pertemuan yang terakhir kayaknya, ya. Ah, nanti insya Allah kita selesaikan daripada tayamum ini di pertemuan berikutnya, ya. Mudah-mudahan insya Allah diberikan keberkahan waktu yang cukup hingga kita bisa menyelesaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin, ya. Mudah-mudahan mungkin eh, ada pertanyaan mungkin sampai sini. Dan tidak ada kelihatannya, ya. Iya. Udah, ya kita tutup sampai sini. Insya Allah nanti hari Jumat ini, ya, karena kita eh, baca untuk yang di bab tayammum. Insya Allah mudah-mudahan bisa ditakdir semua yang bisa hadir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.